semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi ini kembali lagi bersama kami kelompok 13 Kimia Umum dalam percobaan perubahan kimia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ajat Sudrajat, MSI, dan Bapak Muhammad Isa Siregar, SSI MPD. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan kimia bersama saya sendiri, Erina Naibaho, dan kedua rekan saya, yaitu Riri Novita Ramadhani dan Sylvia Dwi Putri. Nah, bagaimana sih kami melakukan praktek ini dan apa yang kami dapatkan dari praktek ini mengenai perubahan kimia? Yuk kita langsung saja melakukan prakteknya. Nah, pada praktek pertama yaitu pembakaran. Apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Nah, alat bahan yang saya gunakan, yang pertama itu ada lilin, ada macis, ada baskom kecil, ada tapa untuk tempat lilin, dan juga ada batang lidi. Nah, pertama kita menghidupkan lilin dulu. Nah, jadi lilin tadi kita letakkan di atas wadah seperti ini supaya tidak mengenai tangan ataupun meja. Lalu kita ambil sebatang lidi, lalu kita bakar menggunakan sumber api yang berasal dari lilin. Lalu kita lihat perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman, dapat kita lihat nih, tadi lidinya itu seperti ini, masih utuh. Namun setelah kita bakar, ini dia itu berbentuk seperti ada gosoknya dan menghasilkan arang seperti yang ada di sini. Ini saya masih bakarnya sedikit. Nah, jika tadi ini sampai habis, tentunya ini akan menjadi arang semua ataupun abu seperti ini. Jadi, apakah bentuk dari arang atau abu ini dapat kembali lagi menjadi lidi utuh seperti ini? Tentu tidak. Nah, jadi proses ataupun praktek yang kita lakukan ini menandakan bahwa ini adalah perubahan kimia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari lidi seperti ini menjadi abu, itu menimbulkan zat baru dari bentuknya zat padat menjadi debu seperti ini. Dari bentuk seperti ini menjadi debu. Jadi bentuknya itu berbeda dari yang sebelumnya dan tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu merupakan salah satu dari ciri-ciri dari perubahan kimia. Salah satu ciri dari perubahan kimia yaitu juga mudah terbakar. Nah, jadi teman-teman, inilah proses pembakaran dari saya. Lanjut lagi ke proses kedua oleh teman saya. Saya Riri Novita Ramadhani dengan NIM 4212111009. Saya akan melakukan praktikum perubahan kimia dengan mengambil contoh pada proses pembuatan roti. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada langkah awal pada proses pembuatan roti, kita campurkan semua bahan yang telah disiapkan seperti tepung, ragi, gula, garam, vanile, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang telah dicampurkan tadi kita ulun atau kita adon bisa menggunakan tangan ataupun mixer. Dengan mengulon akan terbentuk ikatan silang yang lebih besar. Ikatan silang tadi akan membentuk adonan dengan ikatan yang kuat dan elastis. Setelah itu adonan kita fermentasi. Nah, selama fermentasi akan terbentuk karbon dioksida dan etanol. Nah, karbon dioksida inilah yang akan mempengaruhi pengembangan pada roti. Selanjutnya adalah proses pemanggangan atau pemanasan. Selama pemanggangan, ragi yang terkandung di dalam adonan akan mati. Namun adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida dan air dalam adonan menguap karena panas. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang merangkap karbon dioksida terdesak sehingga ikut mengembang. Kemudian gula dan asam yang menjadi protein dalam adonan dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard atau terbentuknya melanoidin berwarna coklat. Seiring dengan naiknya suhu, gula-gula yang terbentuk saat fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Nah, reaksi Maillard dan karamelisasi ini akan membentuk berbagai komponen dan memberikan aroma baru pada roti. Perubahan kimia yang terjadi pada proses pembuatan roti adalah perubahan suhu pada pemanasan, perubahan warna, perubahan pH pada fermentasi, munculnya gas pada pemanasan yaitu CO2 yang menguap. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Putri dengan NIM 4211111005. Pada nasi yang basi, baiklah, ini adalah tampilan dari nasi yang basi tersebut.
Baik teman-teman, inilah tampilan dari pembusukan nasi. Dan di sebelahnya ini adalah nasi yang tidak mengalami pembusukan. Dan yang ini merupakan nasi yang mengalami pembusukan. Nah, ternyata makanan yang membusuk itu tidak akan dapat berubah kembali seperti nasi yang tidak mengalami pembusukan. Itu tidak akan mungkin. Jika nasi sudah mengalami pembusukan, dia tidak akan mungkin lagi kembali ke bentuk semula. Di mana pembusukan ini merupakan salah satu dari perubahan kimia. Ternyata, pembusukan itu merupakan suatu reaksi kimia yang diakibatkan oleh mikroorganisme atau mikroba ataupun bakteri-bakteri yang akan mengakibatkan pembusukan tersebut. Nah, pada pembusukan, makanan ataupun sesuatu yang bisa membusuk itu akan berubah menjadi makanan yang berbau, berlendir, dan terkadang mengeluarkan gas. Nah, jadi setelah kita melakukan percobaan-percobaan tadi, yang pertama pembakaran, yang kedua ada pembuatan roti, yang ketiga ada pembusukan. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari perubahan kimia. Apa sih yang kita dapat dari percobaan tadi? Yang pertama, bahwa perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, zat barunya ini juga tidak bisa lagi kembali kepada zat semula. Nah, pada zat-zat tadi itu juga terjadi perubahan bentuk, ukuran, warna, dan juga suhu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Zat baru yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dengan zat yang semula. Burung dara, burung cenawasi, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.